Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri. Monggo Ustadz. Mohon maaf Ustadz, suaranya belum muncul. Jelas? Ya, jelas Ustadz. Jelas ya? Jelas sudah? Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh mahasiswa dan yang mengikuti kajian pada malam ini. Alhamdulillah kita istiqomah bisa mengikuti kajian ini dengan semangat. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini mendapatkan barokah ilmu, khususnya yaitu ilmu-ilmu agama, membahas tentang kaidah-kaidah fikih kontemporer. Pada malam ini kita akan fokus membahas kaidah yang kedua, yaitu kaidah umum tentang idza ijtama'u al-halal wal haramu guliba al-haram. Apabila berkumpul sesuatu yang halal dan yang haram, guliba al-haram, maka dimenangkan yang haram. Kenapa kok bisa seperti itu, dimenangkan yang haram? Karena memang pasti semua itu berdasarkan dari dalil. Ternyata dalil-dalil itu di Al-Quran maupun hadis memang ada sesuatu yang bertentangan. Jadi satunya itu membolehkan, satunya mengharamkan. Sehingga muncullah kaidah ini, idza ijtama wal halal wal haram. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi wa antajma'u baina ukhtaini. Dan kumpulilah di antara dua saudaramu. Ada juga ayat lain mengatakan auma malakat aimanukum, ya. Dua ayat ini menunjukkan satu hukum, namun hukumnya berbeda. Satunya membolehkan, satunya tidak membolehkan. Ini dalam pembahasan menikah misalnya, ayat yang saya bacakan barusan, ada dua kasus yang sama, namun ada satu kasus yang sama, namun hukumnya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena satu ada dalil yang menghalalkan, yang kedua ada dalil yang mengharamkan. Sehingga dalam kitab Idhahul Qawaidul Fiqih, ya, ini saya bawa kitab pembandingnya. Ini dikatakan, ini susah, ini tidak bawa tripod ini. Ini wa min furu'iha idza ta'arada dalilani ahaduma yaqtadi at-tahrim wal akharu yaqtadi al-ibahah quddima at-tahrim fil asah. Apabila ada dua dalil yang bertentangan, satunya itu mengharamkan, satunya itu membolehkan, maka mana yang dimenangkan? Quddima at-tahrim fil asah. Maka yang didahulukan itu adalah yang haram. Yang lebih kuat itu adalah pendapatnya adalah yang haram. Sehingga Utsman di sini pernah ditanya sama sahabat yang lain, wa min thamma qala Utsman lima su'ila anil jam'i baina ukhtaini bibil yamini. Utsman itu pernah ditanya bagaimana hukum mengumpuli atau menikahi dua saudara sekaligus. Ada adik kakak perempuan, kemudian kita nikahi, ya, atau dijadikan budak. Lantas bagaimana jawabannya Utsman? Wahillat huma ayatun, yang menghalalkannya juga dari ayat Al-Quran.
Wa hurrimat huma ayatun, dan yang mengharamkannya juga dari ayat dari Al-Qur'an. Wa tahrimu wa ahabbu ilaina. Namun yang haram itu inilah yang hukum yang paling kita cintai, yang paling kita sukai. Nah, hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika ada suatu dalil, satunya menghalalkan dan satunya mengharamkan, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Jadi menikahi dua orang perempuan kakak adik langsung dinikahi jadi satu tidak boleh, juga dijadikan budak jariah juga tidak boleh, seperti itu. Juga masalah lain, misalnya ini saya kasih contoh dulu ya. Wakadzalika ta'arud fil hadis. Ada juga masalah perbedaan ta'arud ya, ada perbedaan dalam suatu hadis, laka minal haiti ma fauqal izar. Ya, boleh bagi kalian untuk seorang seorang yang haid, seorang yang haid, misalnya ketika sudah menikah itu ma fauqal izar ya. Apa-apa yang di ini apa istilahnya, kok bahasanya agak ini ya. Selain baina surah warukbah, antara pusar dan lutut, itu semuanya diperbolehkan ya. Kemudian di hadis lain mengatakan isna'u kullasyan ilan nikah. Berbuatlah sesuka kalian ya, kecuali nikah. Ini menunjukkan apa? Yang satunya itu dalil awal itu dilarang sesuatu yang selain surah warukbah, hanya ketika ada ketika ada seorang istri kemudian itu haid, maka kan tidak boleh dikumpuli, boleh diajak tamattu, bersenang-senang, itu selain baina surah warukbah dari pusar sampai lutut itu boleh. Ini dalil yang pertama ya. Kemudian dalil yang kedua tadi isna'u kullasyan ilan nikah. Berbuatlah sesuka kalian ya, kalau tidak punya malu, ilan nikah, kecuali nikah. Kalau sudah nikah, melakukan apapun boleh ya. Karena apa? Karena sudah nikah. Dalil yang kedua, diperbolehkan untuk melakukan hubungan ya, meskipun itu selain antara pusar sama lutut. Nah, lantas bagaimana ini yang paling yang diambil ketika ada bertentangan suatu dalil yang seperti ini? Fayurjahu at-tahrim ihtiyatan, maka yang diambil itu adalah sesuatu yang hukum yang haram. Kenapa? Berdasarkan kaidah ini, idza ijtama'u al-halal wal haram gulibal al-haram ya. Namun alasannya kenapa kok seorang istri yang dalam keadaan haid tidak boleh dikumpuli? Ini memang dalam rangka dalil yang diharamkan, yang dimenam dalam rangka hati-hati. Kalau orang Yahudi itu tetap dikumpuli. Jadi meskipun seorang istri itu dalam keadaan haid itu berhalangan, tetap dikumpuli. Kalau orang Nasrani dibuang, ya, diusir karena dianggap najis, itu parahnya. Kalau Muslim tidak boleh dikumpuli, tidak boleh dibuang ya, boleh dikumpuli. Namun selain baina surah warukbah, selain pusar sampai lutut, seperti itu. Selain itu boleh. Hal ini, kaidah ini, idza ijtama wal halal wal haram gulibal haram, apabila ada sesuatu ya berkumpul halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram, seperti itu. Hal ini sering terjadi pada masalah tafrikus sufqah. Apa itu tafrikus sufqah? Itu adalah suatu akad yang mencakup halal dan haram. Ada satu akad, namun di dalamnya itu ada halal dan haram. Makanya kaidah ini sangat masuk sekali. Contoh kecil. Misalnya dalam satu kotak, misalnya ini ya, ini anggap kotak, dalam satu kotak ini, di sini ada ada botol kecap dan juga botol minuman keras misalnya ya, di sini. Meskipun itu minuman kerasnya hanya 2 botol, sedangkan botol kecapnya ada 10, misalnya isinya 12. Lantas bagaimana ini hukumnya seperti ini ketika kita mendapati sesuatu yang seperti ini? Ini berbeda, pendapat ulama ini ada khilaf. Berdasarkan kaidah ini, idza ijtama'u al-halal wal haramu guliba al-haram. Pertama, menurut ulama, pendapat yang pertama itu adalah yang dibagi dua, yang kecapnya tetap halal, namun yang minuman kerasnya itu tidak halal atau haram. Ada menurut kaidah, sesuai kaidah ini ketika berkumpul, idza ijtama wal halal wal haram, kalau ada kaidah yang ada, apabila sesuatu yang halal dan haram itu muncul, maka jadi menangkan yang haram.
Jadi satu kotak, satu box ini langsung dihukumi haram seperti itu. Kalau berdasarkan kaidah ini. Makanya ini termasuk masalah tafrikus sufqah. Jadi dalam satu akad itu, di dalamnya itu memiliki dua hukum. Bisa halal, juga bisa haram seperti itu. Tergantung penerapan dalilnya seperti itu. Hal yang seperti ini apa namanya kaidah idza ijtama'u al halal wal haram guliba al haram. Kaidah ini memiliki kaidah-kaidah cabang karena memang cakupannya luas. Kaidah cabangnya itu apa? Ini ada kaidah idza ijtama'a fil ibadati janibul hadari wa janibus safari guliba janibul hadari. Apabila berkumpul dalam suatu ibadah ya, dari segi hadar yang tidak bepergian, kemudian dengan janibus safar hal yang bepergian, maka yang dimenangkan mana? Yang gulibal janibul hadar. Yang dari segi hadar yang tidak bepergian. Contohnya, ini kalau jelaskan kaidahnya mungkin agak bingung, tapi kalau dicontohkan mudah. Misalnya ada seseorang ya, atau kita bepergian menggunakan lewat jalur laut. Kemudian di tengah perjalanan kita itu kan mau kebiasaan kita kalau perjalanan lebih dari 82 kilo atau 100 kilo itu atau perjalanan jauh, maka kita biasa menjamak atau mengkosor. Lah, di tengah-tengah apa namanya? Di tengah-tengah kita sholat ya, kita kan beranggapan masih di tengah perjalanan karena di laut kita tidak tahu posisi. Kemudian kita sholat itu kan mau kita kosor misalnya menjadi 2 rakaat ya, atau mau di jamak misalnya. Maka bagaimana? Ketika dapat satu ternyata sudah sampai ke pelabuhan, sudah bunyi tet gitu. Maka harus bagaimana? Ini hukum yang seperti ini yang awalnya mau dikosor maka tidak boleh. Kenapa? Karena sudah sampai pada tujuan, ya, bukan dalam perjalanan lagi. Sudah sampai tujuan yang awalnya kita mengira itu sudah sampai tujuan, ternyata sudah sampai ke tempat tujuan. Sehingga apa? Sehingga ketika sholat mau jamak maupun kosor, ini kembali ke sholat seperti biasanya. Semisal kita sholat duhur, maka kembali seperti sholat duhur, seperti biasa. Kenapa? Sesuai kaidah ini. Ketika ada perjalanan sama yang sudah sampai, mana yang dimenangkan? Yang ketika sudah sampainya. Gitu. Karena apa? Tadi yang awalnya kita ngira sholat di tengah lautan itu, dikira masih jauh sehingga kita mau melaksanakan sholat jamak atau qasar. Namun ketika kita dapat satu rakaat sudah bunyi tet misalnya, sudah menunjukkan sampai pada waktu pelabuhan. Berarti kan sudah sampai, bukan dalam perjalanan lagi. Sehingga kaidah awalnya yang kita kalau dalam bepergian itu boleh menjamak dan mengkosor, maka hukumnya menjadi tidak boleh, harus lengkap sholatnya seperti biasa, yaitu 4 rakaat. Misalnya duhur yang 4 rakaat, tidak boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Tuh, satu kaidah cabangnya. Dua, ada kaidah cabang dari idza ijtama'u al halal wal haramu, itu membuahkan suatu kaidah juga, idza ta'aradal mani wal muqtadi quddima al mani. Apabila ada mani yang sesuatu yang pencegah dan muqtadi sesuatu yang memerintah saling bertentangan, mana yang dimenangkan ya? Satunya ada dalil yang melarang, satunya ada dalil yang memerintah, sama-sama dalam satu masalah. Mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah yang mani, quddima al mani ya. Barangkali mungkin ini kalau di Fakultas Hukum mungkin ada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi ketika ada satu undang-undang yang sama-sama sama-sama menyikapi satu kasus, namun satunya melarang, satunya satunya melarang, satunya memerintah, maka mana yang dimenangkan? Kalau dari hukum Indonesia nanti silakan dikaji sendiri. Namun kalau dalam kacamata kaidah fikih, idza ta'aradu al-mani wal muqtadi quddima al-mani, kalau ada sesuatu yang satunya menyuruh dan satunya melarang, maka yang dimenangkan adalah yang melarang, quddima al-mani. Contohnya apa? Ada seseorang, non sewu ini dalam kitab Faraidul Bahiyah, ada seorang janib yang dalam keadaan junub misalnya ya, dalam keadaan hadas besar, kemudian mati syahid ya, kemudian mati syahid.
Maka ketika sudah mati syahid seperti itu, kaidahnya bagaimana? Ketika ada seorang yang mati syahid, maka tidak boleh dimandikan. Kenapa? Tidak boleh dimandikan. Karena yang mandikan itu adalah seorang bidadari. Jadi kalau orang mati syahid itu adalah yang dimandikan bidadari. Namun itu kalau orang biasa. Kalau dalam keadaan junub bagaimana? Junub itu kan harus mandi, wajib mandi besar. Nah, sedangkan syahid, orang yang mati syahid itu dilarang untuk dimandikan karena sudah ada bidadari. Bahkan diriwayatkan, ini bisa dibaca di dalam kitab Bajuri, orang yang sudah meninggal syahid, ya, syahid dunia akhirat, karena syahid ada tiga, ada syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia akhirat. Ketika misalnya ini termasuk yang syahid, kan dimandikan bidadari. Kalau kita maksa memandikan, orang-orang sekitar mandikan mayat tersebut, maka mayat tersebut bau surganya akan hilang. Kenapa? Karena sudah dimandikan, kok dimandikan air di sini, maka hilang. Riwayatnya seperti itu. Lantas bagaimana ketika ada kaidah idza ta'aradal mani' wal muqtadi qudima al mani', apabila ada yang memerintah dan menyuruh, satunya melarang untuk mandi, ya, untuk mandi. Kenapa? Karena ini termasuk apa? Karena mati syahid tidak boleh dimandikan. Satunya merita. Orang kalau junub harus mandi, wajib mandi kan, ya. Orang yang berhadas besar kan wajib mandi. Maka mana yang dimenangkan sesuai kaidah ini? Yaitu kaidah kudima al-mani. Yang dimenangkan itu adalah al-mani, yang melarang seperti itu. Jadi berdasarkan kaidah ini, orang yang tadi itu, yang junub itu kemudian meninggal, maka tidak boleh dimandikan seperti itu. Jadi dalil perintah yang dilarang seperti itu yang yang dimenangkan. Namun dalam kaidah ini memang ada hal-hal yang dikecualikan. Misalnya salah satunya, misalnya saya kasih contoh satu saja biar tidak terlalu panjang. Misalnya dalam kaidah ini ketika ada mayat yang berserakan, ya, mayat yang berserakan habis perang misalnya, ini kan tidak tahu yang ikut berperang ini misalnya karena bela negara, aksi bela negara misalnya, ya. Karena sekarang revolusi jihad, mau jihad-jihad. Bahkan ada yang terbaru sekarang itu yang viral, hayya 'alal jihad, ya. Mari kita berjihad. Artinya seperti itu. Kemudian meninggal berserakan, ya, berserakan mayat-mayat. Ini tidak tahu ini muslim apa kafir. Maka bagaimana? Nah, ini termasuk pengecualian, ya. Ini termasuk pengecualian karena bingung. Nah, kalau sesuai kaidah tadi, idza cetama al halal wal haram guliba al haram. Wah, payah kalau pakai kaidah ini. Yang yang mayit muslim halal. Kemudian yang mayit kafir haram. Maka dimenangkan yang haram, haram yang harus disolati di kafan dan lain sebagainya. Tidak. Ini yang masuk pengecualian, ya. Jadi karena susahnya membedakan mana yang muslim, mana yang tidak, ketika ada suatu peperangan mayatnya berserakan, maka ya semuanya dimandikan, ya. Ya dimandikan kemudian disolati seperti itu. Karena kita tidak tahu mana yang muslim dan yang kafir. Ini termasuk kaidah pengecualian. Kenapa? Karena memang likulli syai'in mustasnayatun, segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Begitu juga dalam kaidah idza citama'u al halal wal haram guliba al haram, ketika ada yang berkumpul halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Begitu juga idza jtama'a al haq wal batil, mana yang menang batil? Ya, yang hak. Ada hak sama batil. Kemudian mana yang dimenangkan? Ya, hak. Yang harus yang hak ini. Kenapa? Karena tidak bisa bersatu antara hak dan batil. Netral Ustaz, tidak bisa netral. Ya netral ini ya batil. Netralnya hak dan batil, batil. Jadi kalau hak dan batil, ya hak yang harus dimenangkan. Kalau netral, berarti kebatil seperti itu. Mungkin itu beberapa uraian tentang idza ijtama wal halal wal kaidah idza ijtama al halal wal haram gulibal haram. Untuk lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya saya membuka pertanyaan bagi teman-teman. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghidupkan mikrofon atau bisa ditulis di kolom chat yang sudah tersedia. Silakan.
Ini ada salah satu pertanyaan Ustadz dari teman saya. Pertanyaannya ini, Iya. dalam kosmetik kita sering menemukan bahan yang terbuat dari minyak babi, tapi sudah ada label halal. Nah, itu bisa dipakai atau tidak, Ustadz? Ya, ini tidak hanya berlaku pada kosmetik saja ya. Ini luar biasa pertanyaannya. Juga parfum misalnya ya, parfum, kosmetik dan lain sebagainya. Lantas bagaimana seperti itu? Apakah kan bercampur? Pasti itu sudah, pasti ada non sewa, ada barang-barang haramnya atau barang-barang najisnya. Lantas bagaimana Ustadz ketika idajtama'u al halalu wal haramu guliba al haram, kemudian yang haram dimenangkan. Kalau seperti itu tidak boleh semua berarti Ustadz, pakai bedak tidak boleh, pakai lipstick tidak boleh, pakai parfum tidak boleh. Seperti yang saya katakan ya, setiap kaidah itu likulli syai'in mustasnayatun, segala sesuatu itu ada pengecualian. Kalau berdasarkan kaidah ini ya, berdasarkan kaidah ini ada masalah-masalah yang memang dikecualikan dalam kaidah ini ya. Contohnya apa misalnya? Ada dua, ini saya kasih contoh ini. Ada dua kotak air misalnya. Ini sama ini. Ini ada dua kotak air ya. Kemudian yang satunya najis, satunya suci. Nah, sama-sama tidak ada tandanya. Lantas bagaimana ini? Yang dimenangkan apakah ini dihukumi suci semua, apakah dihukumi najis semua? Kalau kita tetap berkekeh pada kaidah ini, idza jitama'u al halal wal haramu, apabila berkumpul satu yang halal dan yang haram, maka kan yang dimenangkan yang haram, seperti itu. Lantas bagaimana? Ini termasuk masalah pengecualian. Kenapa kok masuk masalah pengecualian? Karena kita masih bisa berijtihad. Maksudnya ijtihad ini apa? Kita bisa berusaha untuk mengetahuinya. Nah, ini masalah ijtihadi baik dalam tempat atau barang atau wadah maupun pakaian ya. Ini berlaku tidak hanya pada kosmetik saja, alkohol, sarung yang bersutra misalnya. Sekarang kan sudah banyak yang kandungan sutra. Kalau pakai sutra kan tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana ketika ada kasusnya? Kalau dalam kitab Faraidul Bahya ini dalam masuk pengecualian ya. Padahal ini 50-50, 50%. Ini air najis dalam satu kotak, ini satu najis dalam satu air bersih dalam satu kotak. Namun ketika masalah seperti ini apakah masuk kaidah tersebut? Tidak masuk. Ini termasuk kaidah yang pengecualian. Meskipun kalau menurut sesuai kaidah kan yang dihukumi najis semua, tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita masih bisa berusaha untuk mengetahui mana yang kadar ini yang haram dan mana yang najis dan juga mana yang suci. Begitu juga kosmetik ya. Kosmetik kita bisa lihat kandungannya. Lebih banyak mana antara yang najisnya sama yang sucinya. Kemudian label halal yang sudah itu biasanya sudah sudah dimasuk ke BP POM atau masuk apa istilahnya kalau yang masuklah kosmetik itu. Sudah ada label halalnya yang sudah diuji secara klinis aman dan juga bahan kadar najisnya itu tidak melebihi dari kadar sucinya seperti itu. Sehingga hal-hal yang seperti itu ya diperbolehkan ya. Tidak lantas pas guliba al haram gitu. Betul sekali, ini tadi yang bertanya itu luar biasa. Ketika menyangkutkan kaidah ini pada kasuistik yang ada, memang betul ya, memang betul. Guliba al haram, dimenangkan yang haram atau yang najis. Namun hal yang seperti ini, kasus kosmetik, parfum dan lain sebagainya atau pakaian atau sarung atau apapun yang ada kain sutra, masalah kain sutra dan lain sebagainya, ini masuk kaidah pengecualian. Sehingga kita bisa masih diberi ruang untuk berijtihad, untuk meneliti kembali lebih banyak mana. Kalau kita sudah tahu, misalnya dalam satu bedak ini, ya satu kosmetik ini sudah diketahui hampir 80%-nya misalnya ini lebih banyak kandungan minyak babinya atau barang-barang najisnya, ya jelas tidak boleh ya. Selama itu hanya beberapa persen dan jauh dari masih terlihat banyak sekali hal-hal yang sucinya, maka diperbolehkan seperti itu. Karena memang kita tidak bisa dimungkiri parfum yang sering kita pakai juga ada alkoholnya, ada kandungan alkoholnya. Kalau secara kan tidak boleh.
najis. Nah, namun bagaimana ketika mencicipi alkohol? Ternyata boleh. Kenapa? Karena sesuai kaidah ini termasuk kaidah yang pengecualian seperti itu. Mungkin yang lain atau masih ada pertanyaan dari tadi yang bertanya? Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Ustaz ingin bertanya. Enggak. Ini Ustaz, sebenarnya ada titipan pertanyaan terkait dengan arti lafadz huliba. Kalau di dalam kamus Ma'ani itu ada dua, artinya memenangkan dan ada juga yang dikalahkan. Nah, itu dasar diambil arti dimenangkan itu gimana gitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu sebenarnya kalimat guliba ini sering dipakai ini ya dalam Al-Qur'annya, gulibatur rum. Jadi namun kalimat guliba itu bisa diartikan dikalahkan atau dimenangkan ya sama saja karena itu satu makna kalau dalam bahasa Indonesianya dari kata kalau dalam tasrifannya dari golaba yaulibu golaban ya. Kalau ditambahi ala berarti artinya mengalahkannya. Kalau hanya golabata ini artinya memenangkan atau ketika dipasifkan, dimaculkan menjadi guliba itu artinya dimenangkan. Hal ini yang jadi dasar ini dari surat Ar-Rum itu ya, gulibatir rum. Rum itu dikalahkan. Sehingga ketika kalimat idajtama'u al-halal wal haram, ketika ada hal yang mencakup antara halal dan haram, maka yang dimenangkan. Guliba, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Ini termasuk passive voice yang membuang subjeknya ya. Gulibal haram. Hal ini dari kata golaba ini termasuk kalimat yang maklum mutaaddi yang memang membutuhkan objek sehingga ketika dipasifkan tidak masalah menjadi guliba ya kalau dari segi maknanya ini dimenangkan atau arti yang lain kalau gulibatir rum itu apa? Romawi kan dikalahkan, mengalahkan atau memenangkan kan sama saja, mengalahkan sama memenangkan kan sama saja, satu makna ya, di nafsil makna ya, mengalahkan atau ya. Sama hanya seperti ini, idza cetama'u al halal wal haram guliba al haram, ketika berkumpul antara halal dan haram maka guliba al haram, maka yang haram yang dimenangkan ya, dimenangkan. Oh ini gini ya, masalahnya ada perbedaan antara kaidah ini dengan Al-Qur'an. Kalau tadi pertanyaannya ada yang arti dimenangkan atau dikalahkan. Ini mana yang dipilih? Ini tergantung siyakul kalamnya. Ya, tergantung siyakul kalamnya. Jadi arti dalam bahasa itu diartikan sesuai dengan konteksnya. Saya kasih contoh yang lain. Doroba yang artinya memukul, ini bisa berarti kata yang lain ketika disambungkan dengan kalimat yang lain. Contohnya, sering dalam pembahasan fikih itu menggunakan macam-macam itu menggunakan salah satu adrubin misalnya, 3 macam. Jadi tidak pakai 3 anwa. Kenapa? Karena makna dari doroba sendiri itu tidak hanya memukul, tapi juga bisa diartikan macam-macam. Dan banyak lagi kalimat-kalimat memang yang diartikan, satu arti kata itu memiliki satu mufrodat, satu vocab itu bisa memiliki 10 makna dalam bahasa Indonesia. Yaitu luasnya memang. Makanya saya selaku jurusan bahasa sudah meneliti waktu itu di tesis saya, bahasa Arab itu mufrodat yang tidak diulangi itu sekitar 13.200.000. Bahasa Indonesia 100.000 pun tidak nyampe ya, masih 90.000.
Yang katanya Anies Baswedan mau dilengkapi 100.000 sampai sekarang tidak dilengkapi. Mufradat yang tidak berulang. Ya. Makanya ini masih yang masih kadang terjadi tanakut kontradiksi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Karena memang ada kata-kata yang tidak bisa diwakili seperti itu. Ya, ada kata-kata yang tidak bisa diwakili dalam bahasa Indonesia dan banyak hal-hal yang seperti itu. Makanya pakar-pakar bahasa Indonesia itu harus segera, bahkan lebih banyak mufradatnya bahasa Jawa dan Madura, lebih banyak ya. Reng Madura, Reng Jawa itu lebih banyak mufradatnya daripada bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia masih 10.000, 90.000, 100.000 tidak nyampe. Bahasa Arab tanpa pengulangan itu sudah sampai 13.200.000. Bahasa Inggris itu hanya kisaran 250 ribuan tanpa pengulangan, ya. Tanpa pengulangan masih 250.000. Prancis itu masih kisaran 200.000. Terus Jerman 300.000. Jadi masih Belanda itu hampir 500. Masih sedikit. Tapi kalau bahasa Arab itu jumlah vocabnya, mufradatnya itu sudah mencapai 13.200.000. Dan terus ini akan menambah seperti itu. Sehingga ketika kalimat guliba, kenapa kok di Al-Qur'an yang awalnya gulibatur Rum, Romawi itu dikalahkan, ketika di sini artinya kok dimenangkan. Nah, ini kan suatu yang sangat jauh sekali. Ini dilihat konteksnya. Kalau ini diartikan dimenangkan, idzajtama'u al-halal wal haramu guliba al-haram, apabila antara halal dan haram itu berkumpul kemudian dikalahkan, yang haramnya yang dikalahkan, halalnya yang diangkat, maka ini hukumnya akan jauh sekali, ya. Bertentangan. Seperti tadi masalah menikahi seorang dua perempuan kakak adik sekaligus, maka kan yang diambil adalah guliba al-haram, yang haram yang dimenangkan, ya, seperti qaulnya Utsman dalam kitab Idahul Qawaidul Fiqhiyah tadi yang saya sebutkan, ketika guliba ini diartikan dikalahkan sesuai gulibatur Rum, ya hukumnya akan jauh berbeda. Berarti nanti boleh, berarti ya boleh menikahi seorang dua istri sekaligus yang kakak adik, atau dua budak kakak adik langsung dianu. Makanya ini hati-hati ketika mengartikan arti guliba. Dalam kalau konteksnya Romawi itu cocok sekali diartikan dimenangkan seperti itu. Hal yang seperti ini biasa karena memang luasnya mufradat seperti itu. Mungkin itu ya. Saya kembali. Terima kasih Ustadz. Okay. Alhamdulillah selesai sudah ngaji rutin kita malam ini. Semoga apa yang kita mulai hari ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungan. Amin. Dan semoga kita tetap diberikan keistiqomahan untuk tetap mengikuti ngaji rutin ini. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya jika kita tutup dengan doa. Kepada Ustadz kami persilahkan. Mari kita tutup kajian pada malam ini dengan bacaan doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Baik, cukup sekian ngaji rutin kita pada malam ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.